Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Dwi Ainida dari kelas 10 AKL 2 nomor absen 5. Di sini saya akan menerangkan tentang interaksi sosial, komunikasi sosial, sosialisasi sosial, institusi sosial, dan dinamika sosial. Yang pertama, interaksi sosial. Secara umum, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan dalam kehidupan masyarakat. Menurut para ahli Macchionis, interaksi sosial adalah hubungan aksi dan reaksi seseorang dalam hubungannya dengan individu atau kelompok lain. Menurut Gillen, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Ciri-ciri interaksi sosial. 1. Pelakunya lebih dari satu orang. 2. Adanya komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. 3. Mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. 4. Adanya dimensi waktu yang akan menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. Syarat interaksi sosial. Syarat interaksi sosial dibagi menjadi dua, yaitu kontak sosial melalui kontak secara langsung dan kontak secara tidak langsung. Kedua, komunikasi dibagi menjadi 1. Pengirim atau komunikator, 2. Penerima atau komunikan, 3. Pesan, 4. Umpan balik, feedback, 5. Media. Bentuk-bentuk interaksi sosial. 1. Asosiatif dibagi menjadi 4, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, akulturasi. 2. Disosiatif. Disosiatif dibagi menjadi 3, yaitu persaingan, kontravensi, dan konflik. Faktor-faktor pembentuk interaksi sosial. 1. Identifikasi, 2. Simpati, dan empati, 3. Imitasi, 4. Sugesti. Yang kedua, kita akan membahas tentang komunikasi sosial. Komunikasi sosial secara umum adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan berupa ide atau gagasan dari suatu pihak ke pihak lain sebagai upaya saling mempengaruhi. Menurut para ahli, Colin Carey mendefinisikan komunikasi sebagai usaha untuk membuat satuan sosial dari individu dengan menggunakan bahasa atau tanda. Menurut Edwin Neumann, mendefinisikan komunikasi sebagai proses untuk mengubah kelompok manusia menjadi kelompok yang berfungsi. Ciri-ciri komunikasi sosial. A. Terdapat lebih dari satu orang yang terlibat. B. Memiliki sebuah maksud dan tujuan yang telah ditentukan secara jelas. C. Terjadi komunikasi antara komunikator dan komunikan melalui kontak sosial. D. Adanya dimensi waktu baik masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Jenis-jenis komunikasi sosial. A. Komunikasi sosial langsung, direct social communication. Komunikasi sosial langsung adalah komunikasi yang terjadi secara tatap muka antara si pengirim dan penerima pesan, tanpa adanya perantara di antara keduanya. 2. Komunikasi sosial tidak langsung, indirect social communication. Komunikasi sosial tidak langsung adalah komunikasi yang terjadi melalui adanya perantara di antara pengirim dan penerima pesan. Tujuan komunikasi sosial komunikator yaitu untuk memberikan informasi, pelajaran, hiburan, dan persuasi kepada komunikan. Komunikan yaitu untuk memahami, mempelajari, menikmati, menolak, atau memutuskan pesan yang diperoleh dari komunikator. Syarat-syarat komunikasi sosial. 1. Komunikator, pihak yang mengirim pesan. 2. Adanya komunikan, pihak yang menerima pesan. 3. Pesan, ide gagasan yang ingin disampaikan. Umpan balik, feedback, tanggapan dari penerima pesan. Media, alat untuk menyampaikan pesan. Faktor-faktor komunikasi sosial dibagi menjadi 2.
yaitu 1. Noise, gangguan yang berpengaruh terhadap pesan. 2. Konteks, kesulitan atau kendala untuk menggambarkan informasi secara detail dengan si penerima pesan. Sosialisasi sosial. Secara umum, sosialisasi diartikan sebagai proses individu atau anggota baru dalam suatu kelompok belajar mengenai nilai, norma, aturan, kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat agar dapat berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat yang bersangkutan. Menurut para ahli, Pater L. Berger, yaitu proses belajar untuk menjadi anggota yang dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Menurut David Gaslin, yaitu proses belajar yang dialami seseorang untuk dapat memperoleh pengetahuan. Bentuk-bentuk sosialisasi sosial dibagi menjadi 2, yaitu sosialisasi primer, yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota keluarga. 2. Sosialisasi sekunder, lanjutan dari primer. Di sini individu memulai proses identitas baru di lingkungan masyarakat. Tujuan sosialisasi sosial: 1. Kemampuan untuk mendapat beradaptasi. 2. Kemampuan menjaga keutuhan dalam bermasyarakat. 3. Kemampuan untuk hidup bermasyarakat. Agen-agen. A. Keluarga, perantara pertama dalam transmisi kebudayaan masyarakat kepada individu. B. Teman, individu akan berinteraksi dengan teman sebaya. C. Sekolah, individu akan belajar hal-hal baru. D. Media massa, individu akan mengalami perkembangan melalui media yang ada. Tahap-tahapan dalam sosialisasi yaitu tahap persiapan, preparatory stage, tahap meniru, play stage, tahap siap bertindak, game stage, dan tahap penerimaan norma kolektif, generalizing stage. Faktor yang mempengaruhi sosialisasi sosial: 1. Sifat dasar. 2. Lingkungan prenatal. 3. Perbedaan individu. Dan 4. Lingkungan. Dan kelima, motivasi. Syarat sosialisasi sosial: materi yang disosialisasikan berbentuk nilai, norma, dan peran. Menjelaskan cara mensosialisasikan dengan melibatkan proses pembelajaran. Siapapun yang melakukan sosialisasi bisa berupa institusi, media, individu, dan kelompok. Ciri-ciri sosialisasi sosial: A. Represif. 1. Menghukum perilaku yang keliru. 2. Adanya hukuman dan imbalan material. 3. Sosialisasi berpusat pada orang tua. 4. Anak memperhatikan harapan orang tua. B. Partisipatif. 1. Memberikan imbalan bagi perilaku baik. 2. Hukuman dan imbalan bersifat simbolis. 3. Sosialisasi berpusat pada anak. 4. Orang tua memperhatikan keinginan anak. Keempat, institusi sosial. Secara umum, institusi sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Menurut para ahli, menurut Mayer Pollack, institusi sosial atau lembaga sosial adalah suatu kompleks atau sistem peraturan dan adat istiadat yang mempertahankan nilai-nilai penting. Menurut Wilhelm Milton, institusi sosial atau lembaga sosial adalah tata cara kehidupan kelompok yang apabila dilanggar akan dijatuhi berbagai derajat sanksi. Faktor-faktor institusi sosial: prinsip demokrasi, demokratis, partisipatif, difusi inovasi, dan pemberdayaan. Jenis-jenis institusi sosial: lembaga keluarga, lembaga ekonomi, lembaga agama, lembaga hukum, lembaga pendidikan, serta lembaga politik. Tipe-tipe institusi sosial. 1. Lembaga sosial berdasarkan nilai dibagi menjadi 2, yaitu primer dan sekunder.
2. Lembaga sosial berdasarkan perkembangannya. 3. Lembaga sosial berdasarkan penerimaan masyarakat. Tipe-tipe institusi sosial. 1. Lembaga sosial berdasarkan nilainya dibagi menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. 2. Lembaga sosial berdasarkan perkembangannya. 3. Lembaga sosial berdasarkan penerimaan masyarakat. 4. Lembaga sosial berdasarkan fungsinya. Dan yang kelima, lembaga sosial berdasarkan penyebarannya. Ciri-ciri institusi sosial. A. Lembaga sosial memiliki simbol. B. Meningkatkan tingkat kekekalan tertentu. C. Memiliki tujuan yang jelas, dan lain-lain. Syarat institusi sosial. Suatu tata kelakuan yang baku. 2. Kelompok manusia yang menjalankan aktivitas bersama. 3. Mempunyai perlengkapan dan peralatan. Keempat, suatu pusat aktivitas yang bertujuan memenuhi kompleks kebutuhan dan lain-lain. Fungsi institusi sosial: memberikan pedoman pada masyarakat, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan, memberikan pengarahan pada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Tujuan institusi sosial untuk memberikan suatu kenyamanan, kesejahteraan, serta keamanan pada masyarakat. Menciptakan lingkungan yang tertib sebagai pengingat diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, memudahkan individu dalam mencukupi kebutuhan ekonominya. Dinamika sosial. Secara umum, dinamika sosial adalah segala bentuk perubahan yang terjadi dalam komponen masyarakat yang terjadi atas kurun waktu tertentu. Menurut para ahli, William F. Ogden mendefinisikan dinamika sosial adalah perubahan sosial yang meliputi unsur kebudayaan. Menurut Kingsley Davis mendefinisikan dinamika sosial adalah bentuk perubahan yang dapat ditandai adanya perubahan struktur dan fungsi masyarakat. Ciri-ciri dinamika sosial: A. Memiliki kesamaan motif antar individu dengan individu lainnya. B. Munculnya dampak interaksi. C. Adanya penciptaan tatanan sosial maupun kelompok. D. Berlandaskan norma. Jenis dinamika sosial: A. Pengendalian sosial atau pengawasan sosial. B. Mobilitas sosial. C. Penyimpangan sosial. D. Perubahan sosial. Bentuk-bentuk dinamika sosial: perubahan nilai sosial, norma sosial, pola perilaku individu dan organisasi, struktur sosial, kelas sosial, dan sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat. Faktor dinamika sosial: internal. A. Munculnya konflik antar kelompok. B. Perbedaan kepentingan antar kelompok. C. Munculnya perselisihan paham dalam kelompok. Eksternal. A. Adanya perubahan situasi sosial. B. Perubahan situasi ekonomi. C. Perubahan situasi politik. Fungsi dinamika sosial: A. Membangun kelompok kerjasama yang saling menguntungkan. B. Memudahkan semua pekerjaan. C. Memecahkan sebuah masalah pekerjaan. Syarat dinamika sosial: A. Punya struktur sosial. B. Punya norma atau kaidah yang mengatur hubungan di kelompok. C. Punya pola perilaku. D. Punya sistem tertentu dan selalu berproses. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam mengetik maupun perkataan, meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.